Pajak pembayaran honorarium oleh bendahara pengeluaran. Tayangan ini akan membahas pemotongan PPh pasal 21 yang harus dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada saat membayar honorarium. Bendahara pengeluaran adalah pihak yang diberi amanah mengelola uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar tagihan belanja barang dan jasa suatu instansi pemerintah. PPh pasal 21 pembayaran honorarium. Pajak atas pembayaran honorarium dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pajak atas honorarium yang diterima oleh PNS dan pajak atas honorarium yang diterima oleh selain PNS. Bila penerima honorarium berstatus sebagai PNS, maka akan dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan golongannya. Untuk golongan 1 dan 2, untuk golongan 3, dan untuk golongan 4. Bila penerima honorarium bukan PNS, maka akan dikelompokkan menjadi 3, yaitu peserta kegiatan, non-pegawai, dan pegawai tidak tetap. Besarnya pajak yang harus dipotong atas pembayaran honorarium kepada PNS dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk PNS golongan 1 dan golongan 2 adalah 0% dikalikan dengan penghasilan bruto. Untuk PNS golongan 3 adalah 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Untuk PNS golongan 4 adalah 15% dikalikan dengan penghasilan bruto. Seluruh pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh PNS bersifat final, artinya tidak perlu lagi diperhitungkan di akhir tahun pajak. Untuk memudahkan pemahaman kita, perhatikan contoh penghitungan berikut. Santosa, PNS golongan 2D pada tanggal 21 Maret 2016 menerima honorarium sebagai anggota tim kerja selama 6 bulan sebesar Rp1.500.000. Besarnya PPh pasal 21 final yang harus dipotong adalah 0% dikalikan Rp1.500.000 sama dengan 0. Walaupun PPh pasal 21 final yang dipotong 0, bendahara pemerintah wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 final paling lama akhir bulan Maret 2016. Untuk pembayaran honorarium kepada selain PNS, besarnya pajak yang harus dipotong dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk kategori peserta kegiatan, besarnya pajak dipotong adalah tarif pasal 17A Undang-Undang PPh dikalikan dengan besarnya penghasilan bruto. Untuk kategori non-pegawai, besarnya adalah tarif pasal 17A Undang-Undang PPh dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto. Untuk pegawai tidak tetap, besarnya adalah tarif pasal 17A Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto dikurangi Rp450.000. Rp450.000 ini merupakan batas upah minimal harian yang tidak dilakukan pemotongan pajak. Penerima honorarium selain PNS yang termasuk dalam kategori peserta kegiatan adalah sebagaimana disajikan di layar berikut.
Penerima honorarium selain PNS yang termasuk dalam kategori bukan pegawai adalah sebagaimana disaksikan dalam layar berikut. Penerima honorarium selain PNS yang termasuk dalam kategori pegawai tidak tetap dapat dijelaskan sebagai berikut. Bila penerima penghasilan tidak termasuk dalam kategori peserta kegiatan dan juga tidak termasuk dalam kategori bukan pegawai, maka dia akan kita kelompokkan sebagai pegawai tidak tetap yang akan dihitung berdasarkan upah harian ataupun borongan. Berikut ini adalah contoh PPh pasal 21 pembayaran honorarium kepada peserta kegiatan. Taufik Herianto adalah seorang pemain bulu tangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuari turnamen Indonesia Open dan memperoleh hadiah sebesar 10 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 5% dikalikan 10 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 pembayaran honorarium kepada bukan pegawai dapat kita kelompokkan menjadi 3. Bukan pegawai, berkesinambungan, ber-NPWP, dan satu sumber penghasilan. Besarnya pajak yang dipotong adalah tarif dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto kumulatif dikurangi dengan PTKP bulanan. Bukan pegawai, berkesinambungan, tidak ber-NPWP atau lebih dari satu sumber penghasilan. Besarnya pajak yang dipotong adalah tarif dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto kumulatif. Bukan pegawai, tidak berkesinambungan, besarnya pajak yang dipotong adalah tarif dikalikan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Dr. Nasrun Ahmad, pimpinan pada kantor akuntan pabrik AA, sebagai narasumber pada seminar yang dilaksanakan oleh kantor instansi pemerintah X dan menerima honorarium sebesar 5 juta rupiah. Dalam kasus ini, Dr. Nasrun Ahmad berkedudukan sebagai bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan. Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 5% dikalikan 50% dikalikan 5 juta rupiah sama dengan 125.000 rupiah. Jika Dr. Nasrun Ahmad tidak punya NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 5% kali 120% kali 50% kali 5 juta rupiah sama dengan 150.000 rupiah. Contoh penghitungan PPh pasal 21 pembayaran honorarium pegawai tidak tetap yang dibayarkan harian. Nur Cahyo, status belum menikah, pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian pada Satker X untuk melakukan pembersihan gudang. Ia bekerja selama 5 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000 rupiah. Penghitungan besarnya PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Upah sehari 450.000 rupiah dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh
Rp450.000. Karena upah sehari sama dengan batas upah minimal, maka dalam kasus ini tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 atas upah sehari. Contoh 2, Nanang Hermawan, status belum menikah, pada bulan Maret 2016 bekerja pada Satker A untuk membersihkan taman dan menerima upah sebesar Rp650.000 per hari. Perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Upah sehari Rp650.000. Upah sehari di atas batas minimal adalah Rp650.000 dikurangi dengan Rp450.000 sama dengan Rp200.000. Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 5% dikalikan dengan Rp200.000 sama dengan Rp10.000 per hari.